Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakatul Latifah, NIM 49. Saya dari Prodi PAUD B semester 6 IAIN Kudus. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah tentang makalah Desain Ruangan Indoor di Era Darul Muqomah. Nah, video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Interior dan Eksterior Ruang Belajar Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah MPD. Langsung saja, yang pertama di sini ada prinsip umum dan prinsip umum penataan ruangan. Nah, yang pertama yaitu ada arah ruangan. Untuk arah ruangannya ini sendiri, di era Darul Muqomah, ruangannya itu sudah cukup bagus. Yaitu sekolahnya sudah, arah ruangannya sudah menghadap ke timur, bertepatan dengan matahari terbit. Udara yang masuk juga cukup, penerangannya juga cukup, cahaya yang masuk juga sudah cukup. Nah, untuk lebih detailnya saya akan memperlihatkan gambarnya. Sebentar. Nah, ini kelasnya dan ini jendelanya dia menghadap ke timur. Sudah untuk matahari, cahayanya itu sudah pas menghadap ke timur, bertepatan dengan matahari terbit. Jadi ruangan kelas juga cukup terang, tidak usah memakai lampu kecuali kalau cuacanya itu tidak mendukung seperti mendung. Nah, seperti itu kita bisa menghidupkan lampu. Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada ukuran ruangan. Nah, untuk ukuran ruangannya di sini, kelas ini mempunyai 4 kali 6 meter. Cukup luas untuk menampung 20 anak. Nah, untuk PAUD dan TK, untuk usia PAUD dan TK, ruangannya sama, yaitu ukuran 4 kali 6. Di dalamnya juga terdapat ada meja anak, kursi anak, loker, meja guru, lemari. Saya akan memperlihatkan fotonya. Nah, ini fotonya. Di dalam ruangan ini ada meja guru di sini. Itu ada lemari, ada loker, ada meja anak-anak. Nah, untuk penempatan ruangannya yang di depan ini itu dikosongkan agar bisa dibuat kegiatan, misalkan ketika berdoa melingkar, duduknya di bawah melingkar seperti itu. Ya sudah, selanjutnya yaitu yang C, ada atap dan langit-langit. Nah, di buku cerita Meriana, ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 meter. Itu terlalu rendah, kecuali jika ruangan tersebut hanya untuk anak. Nah, untuk atap dan langit-langit ruangan kelas ini itu masih kosong. Tingginya itu sekitar 4 meteran. Di sini sudah tertera ya, di sini ada 4. Tingginya itu 4 meter. Nah, untuk atap dan langit-langitnya di ruangan kelas ini itu masih kosong. Karena sekolahan ini termasuk sekolahan baru, jadi belum ada belum ada hiasannya. Untuk gambarnya sendiri yaitu di sini untuk atap dan langit-langitnya. Nah, masih dengan gambar yang sama. Di sini masih kosong dan itu masih fondasi ya. Lanjut, yang keempat yaitu ada lantai. Di era Darul Muqomah ini memakai lantai keramik warna putih. Nah, yang dilapisi dengan karpet. Nah, untuk lantainya ini memakai keramik warna putih. Nah, misalkan untuk kegiatan sehari-hari biasanya guru memakai karpet untuk duduk anak-anak. Karena sekolah ini kan dekat dengan sawah, otomatis kalau pagi itu pasti lumayan dingin untuk duduk di bawah itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Penataan dinding di ruangan kelas ini menggunakan dinding permanen. Nah, keuntungan dinding permanen ini adalah dapat merendam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik. Dinding di ruangan ini juga dimanfaatkan untuk hiasan dinding seperti ada angka, ada rukun iman, rukun Islam, dan lain-lain. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini dindingnya. Ini menggunakan dinding permanen yaitu dari tembok ya. Kalau keuntungan dari tembok ini, misalkan kalau anak sedang bernyanyi atau teriak-teriak, itu tidak sampai di kelas lain, tidak terlalu menggema seperti itu. Kalau dari triplek itu pasti kan suaranya menggema. Selanjutnya, lantai sudah. Selanjutnya yaitu B, jenis ruangan. Nah,
Kondisi ruang di kelas era Darul Muqaddamah ini sudah baik, suasananya tenang, rapi, namun kurang indah. Nah, kurang indahnya itu tadi seperti itu ya, kurang hiasan dinding. Tapi di sini sudah dibantu dengan cat warnanya, jadi agak lumayan ramai. Nah, selanjutnya itu perpustakaan. Untuk perpustakaannya di era Darul Muqaddamah ditempatkan di dalam kantor. Karena dulu itu pernah ya buku-bukunya itu ditempatkan di dalam kelas dan ditaruh di lemari atau loker. Nah, ketika anak itu meminjam buku tersebut, terkadang kan ada anak yang mengembalikannya lagi, ada anak yang yang sesuka hatinya, kadang dibuat rebutan lah, buat mainan lah, nah itu menjadi rusak. Nah, untuk mengurangi kerusakan tersebut, maka dari itu bukunya ditaruh di kantor. Sebaiknya sih ditaruh di dalam perpustakaan, namun di era Darul Muqaddamah ini belum ada ruangan perpustakaan karena tempatnya yang lumayan minim. Selanjutnya yaitu ada ruang tidur. Untuk ruang tidurnya di sini Darul Muqaddamah tidak ada, namun di era Darul Muqaddamah ini ada namanya itu TPA. Nah, misalkan ada anak yang belum dijemput, itu nanti bisa ditempatkan di TPA dulu, itu disuruh diistirahat di situ dulu. Karena juga sekolah ini tidak full day ya, jadi tidak ada ruang tidurnya. Selanjutnya itu yang keempat, ruang makan. Nah, untuk ruang makannya sendiri, era Darul Muqaddamah ini menggunakan ruang kelas untuk kegiatan makan bersama, yaitu dengan mengatur meja kursi dikesampingkan semua agar ruang di tengah itu kosong dan bisa dibuat untuk makan bersama, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada gudang. Untuk gudangnya di era Darul Muqaddamah ini ada gudang tapi belum ada ruangannya. Tapi itu biasanya kalau alat-alatnya atau mainan-mainan yang besar itu ditaruh di dalam kantor yang paling pojok di bawah tangga, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu yang C, penataan ruangan dan perlengkapan belajar. Nah, ukuran yang pertama yaitu ada ukuran anak sebagai standar. Di era Darul Muqaddamah ini perlengkapan dan materinya menggunakan ukuran yang standar, yaitu ukuran besar, panjang, dan tinggi hanya tepat untuk ukuran anak. Seperti hiasan dinding. Nah, untuk hiasan dinding ini guru itu menaruhnya ada yang di atas dan juga ada yang di bawah, yang tepatlah untuk anak melihatnya. Nah, seperti kursi, meja itu disesuaikan dengan anak, disesuaikan dengan standar anak. Terus ada ada loker juga. Loker juga itu juga tidak terlalu tinggi, jadi anak jika mau menaruh tas juga menaruhnya juga bisa sendiri tanpa bantuan dari guru, seperti itu. Seperti gambar di sini. Nah, ini menggunakan kursi kecil, meja kecil, dan juga loker yang kecil. Hiasan dindingnya juga tidak terlalu tinggi ya. Oke, selanjutnya itu sudah pentingnya ruangan rapi. Menurut Rita Mariana, menjaga kerapihan sangatlah penting, apalagi kerapihan kelas. Anak-anak pun sebaiknya didorong dan dilatih untuk menjaga kerapihan. Nah, di sini di era Darul Muqaddamah ini juga diterapkan kerapihan seperti penjelasan di buku Rita Mariana. Seperti itu, menaruh tas di loker, itu anak disuruh menaruhnya sendiri agar bisa mandiri. Terus setelah kegiatan, anak mengumpulkannya di tempat yang sudah diberikan oleh guru. Meja-mejanya ditata lagi setelah kegiatan, dan juga setelah main itu mainannya harus diberes-bereskan itu. Dan juga ketika makan itu kulit bungkus jajannya disuruh untuk membuat tempat sampah. Anak senantiasa diajarkan untuk mandiri, rapi, bersih, dan disiplin. Menjaga kerapihan itu sangatlah penting. Anak itu harus diajarkan kerapihan sejak dini agar terbiasa untuk disiplin dan rapi. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan lalu lintas ketika merencanakan suatu ruangan. Menurut Rita Mariana, sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Nah, apabila dibandingkan dengan era Darul Muqaddamah, koridornya yaitu sama, yaitu koridor yang memanjang. Namun di sekolah ini koridor hanya ditempati rak sepatu yang ditata di samping dinding kelas. Karena koridor ini adalah koridor itu ya untuk jalan menuju kelas yang lainnya. Nah, saya kasih gambarnya di sini. Nah, ini maaf ini kebalik ya. Ini koridornya memanjang seperti ini dan sekolahan ini itu lumayan tinggi ya. Ada tangganya 3, anak tangga 3. Dan di sini dikasih apa itu namanya?
pagar dan juga kursi agar bisa diduduk. Dan biasanya koridor ini tuh buat jalan ya, bukan buat bermain anak. Lanjut, yang selanjutnya itu memisahkan ruangan yang ribut dengan ruang yang sepi. Menurut Rita Meriana, apabila guru dapat memungkinkannya untuk memisahkan antara ruang yang dapat menimbulkan keributan dan ruang yang tenang, seperti halnya ruang musik dan ruang membaca. Apabila dibandingkan dengan era Dharma Koma ini sangat berbeda, karena sekolah ini menggunakan pembelajaran klasikal. Tidak ada yang namanya area. Kegiatan seperti bernyanyi, bercerita, dan lain-lain sebagainya itu dilakukan bersama-sama di dalam kelas. Seperti itu. Jadi di sini tidak ada namanya ruang sepi dan ruang ribut. Selanjutnya itu kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Menurut Rita Meriana, lingkungan fisik itu harus bersih dan sehat, penuh dengan kesenangan, warna, terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau. Apabila dibandingkan dengan era Dharma Koma, sedikit berbeda. Di sekolah ini, di luar kelasnya itu juga bersih, nyaman, sehat. Dinding luar kelas juga sudah bagus, terdapat gambar-gambar. Namun, di sini yang berbeda itu fasilitas bermainnya. Fasilitas bermain outdoornya itu agak jauh ya, bukan berdekatan gitu. Karena di samping era tersebut ada rumah warga gitu. Dan tidak seatap selingkaran lah itu namanya. Yang selanjutnya yaitu penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Untuk semua guru dan juga guru di era Dharma Koma tentunya sudah mengerti tentang tugasnya masing-masing. Selain mengajar anak, guru juga harus melihat, mengawasi anak, dan menilai seluruh area kelasnya. Dengan demikian, dalam penempatan lemari, rak loker, itu dirapatkan, dikesampingkan ke tembok semua. Sampai meja, kursi juga. Jadi guru juga bisa melihat dan mengawasi anak-anak. Selanjutnya yaitu ada cara menyimpan bahan dan perlengkapan belajar. Nah, di era Dharma Koma ini untuk bahan atau alat pembelajaran itu disimpan, ditaruh di dalam almari semua, termasuk buku, mainan, cat lem, dan semuanya. Misalkan ada kegiatan melukis atau menempel, itu biasanya kan ada lem, ada cat air. Nah, itu ketika sudah selesai kegiatan, guru itu langsung mencucinya gitu agar tidak kotor. Yang selanjutnya itu memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan. Guru diharapkan memahami maksud dan arti dari setiap area dan setiap bagian dari perlengkapan dan materi yang dipergunakannya. Guru di era Dharma Koma ini sudah memahami juga tentang macam-macam perlengkapan dan materi yang digunakan dan sudah mengerti untuk disampaikan kepada anak usia dini. Yang akan diajarkan tuh ada apa aja, bahannya apa gitu. Di sini sudah diperlengkapkan semua. Jadi ketika mengajar, guru itu langsung langsung ada bahannya, alatnya, tidak usah mencari-cari lagi. Selanjutnya itu ada yang D, suasana psikologis yang kondusif dalam ruang pembelajaran. Yang pertama itu ada kontrol ruangan. Di era Dharma Koma, penerangannya itu sudah baik, ventilasi maupun udaranya sudah baik. Namun pada saat pagi hari ya, itu kan menghadapnya ke timur. Nah, langsung dari ketika matahari terbit. Nah, itu biasanya jam 7 itu masih pagi, itu masih tidak panas. Ketika jam 8 sampai jam 9 itu lumayan panas. Nah, untuk itu guru di era Dharma Koma ini biasanya menyalakan kipas, dan juga ketika pasti di ruangan tersebut itu ada yang terkena panas, ada yang tidak. Nah, biasanya anak-anak itu ditempatkan di yang tidak panas seperti itu. Yang kedua itu ada keamanan. Guru bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan, ruangan, dan keamanan tempat bermain dan melatih anak-anak untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara aman. Keselamatan anak-anak selalu menjadi prioritas utama. Keamanan itu sangat penting sekali. Apalagi di sekolah-sekolah juga semuanya keamanan itu nomor 1. Di era Dharma Koma, keamanan adalah yang utama. Jika anak merasa aman, maka anak akan nyaman, sehingga dalam pembelajaran juga akan berjalan sesuai yang diharapkan, berjalan dengan lancar, seperti itu. Yang ketiga itu kenyamanan. Untuk suhu udara yang segar dan sejuk itu sudah baik. Di era Dharma Koma ini kan tempatnya di sebelah sawah pas. Nah, untuk udaranya itu cukup baik, segar, apalagi di pagi hari. Seperti itu, masih asri ya. Sebelum pembelajaran juga guru selalu menyapu dan membersihkan
ruang kelasnya. Jadi ketika anak masuk itu sudah nyaman, sudah bersih. Yang keempat itu ada daya tarik. Di era Darul Muqamah ini cukup menarik untuk dilihat anak-anak, seperti dindingnya yang dicat bergambar hewan, lalu permainannya yang ada di luar ruangan, dan tempatnya yang bersih, tenang, dan sejuk. Nomor 5 itu menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa pemeliharaan, makan jajan juga, kulit bungkusnya itu harus dibuang di tempat sampah, seperti itu. Misalkan juga anak menumpahkan sesuatu, nah itu juga kita harus kita harus memberikan rasa tanggung jawab kepada anak. Itu suruh anak untuk mengambil kain atau lapel untuk dilakukan atau dibersihkan itu tadi untuk bahannya. Dan selanjutnya itu ada pengaturan akustik. Di era Darul Muqamah mempunyai permukaan lantai yang bersih, dilapisi karpet agar lembut. Nah, ketika di dalam ruang kelas juga tidak terlalu bising karena ruangnya cukup besar. Namun misalkan ada kebisingan di luar kelas, sebisa mungkin guru mengalihkan pandangan anak agar tetap fokus ke dalam kelas. Nah, untuk pengaruh akustik ini, walaupun dindingnya itu permanen, kadang kan ada suara bising ya dari luar. Namun di sini itu jarang suara bising karena jauh dari jauh dari jalan, jadi tidak terlalu bising. Seperti itu. Misalkan ada suara bising di luar kelas, itu guru sebisa mungkin mengalihkan pandangan si anak agar tetap fokus untuk pembelajaran. Yang selanjutnya itu penerangan. Untuk penerangannya sendiri di era Darul Muqamah sudah cukup baik, arah ruangannya sudah menghadap ke timur. Jadi cahaya masuk juga cukup terang, seperti itu. Suhu udara dan ventilasi. Suhu udara sangat berpengaruh dalam konsentrasi belajar anak. Maka di era Darul Muqamah, suhu udara dan ventilasi ini cukup baik, yaitu seperti tadi ya, saat jam 8, jam 9 itu cuacanya itu lumayan panas ya. Nah, ketika sudah lumayan panas itu guru bisa menghidupkan kipas. Di dalam kelasnya juga terdapat kipas. Dan biasanya anak-anak itu duduknya di lantai dan yang dilapisi karpet. Untuk kegiatan menulisnya sendiri itu ketika berdoa, bercerita itu anak-anak duduk di bawah. Nah, ketika untuk kegiatan menulis, melukis atau yang lainnya itu di meja, seperti itu. Dan ini gambarnya. Nah, ini depan, ini kantor, ini ada tangga, dan ini ada bangunan di atasnya itu belum jadi. Ini ada pagarnya. Nah, selanjutnya itu di sini ya ini tadi menghadap ke timur. Ruang kelas yang menghadap ke timur. Udahnya yang masuk cukup baik. Di situ juga ada WC-nya. Di sini itu tempat kelasnya. Ini sudah lumayan luas ya, untuk 20 orang anak itu sudah cukup. Dan ini rak sepatu yang ada di luar kelas. Nah, ini selanjutnya. Nah, meja dan kursi itu distandarkan untuk kebutuhan anak, disesuaikan untuk anak. Ini koridor di luar kelas. Terdapat gambar-gambar hewan, ada gunung. Dan ini gambar di dalam kelasnya. Tuh, ini ada hiasannya masih sedikit ya. Ini juga ada almari kecil. Almari kecil ini itu tadi ya, untuk menyimpan buku-buku, mainan anak, dan alat pembelajaran yang lain. Di situ juga ada locker, dan ini di koridornya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.